kan cepat-cepat sampai keluar dari hutan, tapi ternyata tidak bisa keluar dari hutan bersama-sama. Jalan di bawah ini, terus gitu, kita selusuri ketemunya ke di sini lagi. Itu sampai muter bukit itu, ketemunya juga di sini terus. Barisan bukit di Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dikenal cukup angker. Banyak kisah aneh di luar nalar pernah terjadi di bukit yang mendominasi kawasan tersebut. Sekilas, tak ada yang aneh dari wilayah yang ada di sebelah barat Kecamatan Simo itu. Layaknya kondisi desa pada umumnya, begitu juga dengan masyarakatnya. Tapi, jangan coba-coba untuk melakukan hal sembarangan di sebuah bukit yang letaknya agak jauh dari kawasan pemukiman penduduk. Tim Handal 2x1 atau Komunitas Trail Indonesia Off-Road Federation atau IOF cabang Boyolali beberapa waktu lalu merasakannya. Saat itu, beberapa off-roader tersesat selama berjam-jam. Divisi Organisasi 2x1 IOF Boyolali, Bewal Budianto, mengisahkan kejadian bermula saat 6 anggota tim berusaha mencari jalur baru yang panjang atau long trek. Mereka yang tak pantang menyerah terus berusaha untuk mencari jalan agar bisa keluar dari bukit itu. Namun usahanya tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan beberapa kali anggota harus bergantian untuk memimpin jalan di depan, namun masih sama saja. Mereka pun tak kunjung bisa keluar dari hutan perbukitan itu. Rombongan yang hendak meminta bantuan off-roader lain pun juga tidak bisa. Tak ada sinyal ponsel sedikit pun yang bisa menyambungkan dengan orang lain untuk membantu mengevakuasi. Ternyata saat masuk ke hutan bukit tersebut, mereka asal dan tak ada kata permisi. Ya oke, Tribuners, ini merupakan salah satu bukit atau masyarakat Jawa atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai gumuk atau tanah yang lebih tinggi. Ini memang lokasinya berada di atas ketinggian Tribuners. Ini tadi kita baru saja melewati jalur yang cukup ekstrim ini. Di bukit ini ataupun di gumuk ini cukup angker Tribuners. Mengingat beberapa waktu yang lalu tim Handal yang merupakan sebuah komunitas trail tengah tersesat di jalur ini karena saat masuk ke medan ataupun ke lokasi ini mereka lupa untuk mengucapkan salam atau permisi terhadap saat masuk ke sini, sehingga dari pukul 4 sore sampai pukul 21:30 mereka masih muter-muter. Jadi muter-muter di sekitar bukit ini. Ini kan di atas ketinggian. Jadi bukitnya seperti ini muter terus, nggak bisa keluar-keluar. Seperti itu. Jadi ini sebuah kearifan lokal yang ada di salah satu jalur yang ada di Kecamatan Simo. Kebetulan ini kita kan sekarang di sini ya. Ini kejadian bukitnya ini kita jalan ke sana ini. Nah, pohon mistisnya kan di atas, ya loh. Nah, waktu itu kita memang salah, kita pendatang, nggak kulon nuwun, nggak kebetulan ada temen sing rodok nakal sidik, kencing tanpa permisi, ya loh. Ini kita itu hari habis asar lah, jam 8:30 itu sampai jam 8:30 malam.
padahal kita nggak ada yang pakai lampu. Nah ini jalan ini kita selusuri, ketemunya sini Mas. Nah ini jalan di bawah ini, terus gitu. Kita selusuri ketemunya ke sini lagi. Itu sampai muter bukit itu, ketemunya juga di sini terus. Itu sampai 8:30 itu. Terus kita inisiatif, gitu, berdoa, saiso-isone berdoa, akhirnya ketemu jalan pulang lah, ini jalan bawah ini sampai di daerah candi ke bawah. Nggak kelihatan di sini kelihatan kayak gerumbul kayak gitu. Jadi jalannya cuma ini, terus itu sebelah sana itu, bawah sana itu. Nah, cuma muter bukit ini terus. Ya kita pakai perasaan aja kan, dari pakai knalpot motor itu aja. Ya dari paling depan itu kan motornya geber-geber gitu kan. Itu kita berlima atau berenam itu waktu itu. Kejadian udah agak lama itu Mas. Udah ya 2 minggu 3 minggu yang lalu itu ya. 2-3 minggu yang Iya. lalu tepatnya di bukit ini. Bukit namanya kita namakan Bukit Merdeka. Bukit Merdeka. Iya, gitu kita dinamakan Bukit Merdeka. Di sini kan bebas, nggak ada penduduk, nggak ada apa. Jadi kalau kita itu bermotor itu bisa semaksimal mungkin. Ya, gitu. Ya, kalau lewat Bukit Merdeka ini saya minta ke teman-teman ya paling nggak berdoa, minta permisi dulu. Assalamualaikum lah paling nggak kan gitu. Jadi biar nggak kejadian yang menimpa saya dan teman-teman itu bisa tidak menimpa off-roader yang lain. Karena ini jalurnya udah jalur istimewa, jalur paten kita untuk eksplor. Ya pengalaman paling mistis ya Mas ya, boleh dikatakan mistis ya baru di sini. Ya di Bukit Merdeka ini. Nggak ada perubahan, tapi ya ketemunya satu. Jadi iya titik ini lagi. Ya ini kan ada gubuk ini. Ya ketemunya di titik ini. Iya. Jadi kita coba lewat sana, lewat Ngiri itu ya. Ketemunya nanti jalan ini, ketemunya gubuk ini. Kita coba lewat kanan, balik lewat sana itu, yang ujung sana itu, ketemunya juga di sini. Seperti itu. Nggak ada, kan gelap, kita nggak pakai lampu, gerumbul semua Mas. Jadi kan ya kita main feeling saja. Itu ada jalan ini kebuka. Jalan turun ke bawah ini kebuka, terus di depan ada kampung itu tadi kan, kampung candi itu. Dari sini waktu kita muter-muter nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan. Kelihatannya gelap semua. Ya gelap semua, jadi kayak ya betul-betul di hutan, ya memang hutan ya, tapi hutannya betul-betul kita kayak ditutup betul. Ya. Tapi setelah berdoa itu selesai? Setelah berdoa selesai kita ya ngobrol, terus kita menyadari, ya gitu baru yang jalan ini kelihatan, terus di bawah sana ada lampu-lampu penduduk itu dari sini mulai kelihatan gitu. HP itu HP hang semua, nggak ada sinyal sama sekali. Itu kejadiannya. Tapi anehnya begitu sudah kita berdoa minta maaf ya sama yang penunggu sini, HP ada sinyal. Nah, itu, ya seperti itu. Yang ada di sini itu pohon yang di atas itu Mas. Pohon yang di atas itu pohon duvet atau apa itu. Ya, tapi itu dikeramatkan. Ya, ada situs candinya juga katanya itu. Ya, seperti itu. Awalnya buka jalur baru sebenarnya. Jalur baru rencana untuk ekspor yang trip panjang itu. Waktu itu sekali. Baru gitu. sekali? Ya, baru sekali. Ini cuma jalur penduduk itu? Ya, jalur penduduk. Jalur pertanian? Ya, betul. Makanya kan sini kan warga sini habis asar itu udah nggak ada yang berani ke sini. Ya kurang lebih 4-5 jam lah ya. Jam 4:30 sampai jam 8:30 ini. Untuk ceritanya kan kita jalur di musim hujan. Dan kan kalau di musim hujan jalur sini itu
kan licin. Ya. Orang luar tuh kalau masuk daerah sini kalau musim hujan mesti pada mikir 2-3 kali baru berani. Nah itu kebetulan kan kita sama teman-teman akhirnya jalur juga kan, karena memang pada waktu itu sudah kepengen lokalan, akhirnya jalur ke sini. Nah, itu sampai di daerah hutan di daerah gunung sini sudah malam, cuaca juga mendung, jadi maunya kan cepet-cepet sampai keluar dari hutan, tapi ternyata tidak bisa keluar dari hutan bersama-sama. Ada yang sudah keluar dulu, semua terdiri menjadi beberapa rombongan akhirnya. Ada yang sudah keluar dulu, ada yang belum. Nah, teman-teman yang sudah keluar, termasuk seperti saya itu kan untung bisa keluar cepat duluan. Nah, yang teman-teman yang di belakang itu masih namanya perjuangan untuk bisa keluar hutan. Akhirnya pada bingung, pada nggak tahu jalannya ya, karena suasana gelap, ada yang nggak pakai lampu. Akhirnya ada yang ke sana, ada yang ke sini, muter lagi, ketemu lagi, bingung lagi. Ya akhirnya sampai mau keluar, teman-teman sudah nunggu itu malah lewat terus saja sampai kita panggil gitu. Akhirnya dia menengok, akhirnya kembali. Setelah ditanya, "Loh tadi kok terus?" "Lah tak kira nggak ada orang sini, jalannya bagus gitu." Terus setelah dia sudah nyampe ke teman-teman, akhirnya dia cerita, "Oh tadi di situ dihadang sama mbah-mbah, kakung sama putri gitu, di rumah situ itu loh." Itu terus sama orang kampung yang di situ, di rumah sebelah mana, situ nggak ada rumah loh. Ada tadi, ada mbah-mbah 2. Negat saya nggak boleh kenceng-kenceng, sudah malam gitu. Tapi ternyata di situ nggak ada rumah. Setelah kita tanya kepada orang kampung situ, nah itu gimana ceritanya ya kita nggak tahu lah. Itu di sekitar batu itu, Bang? Di sekitar batu, jadi itu di sekitar Pentur ya, Pentur, masuknya sudah Pentur. Jadi kalau dari Moksalam masuk ke hutan, nanti keluarnya kan Pentur, itu ada batu besar. Nah itu memang konon ceritanya orang di situ memang itu ada, nggak tahu seperti apa, tapi yang nunggu di situ walaupun tidak kelihatan tapi baikan, nggak mau ganggu orang. Tapi kan karena kita lewatnya udah malam, ya mungkin itu disuruh pelan-pelan, masa terganggu disuruh pelan-pelan. Gitu ceritanya. Tapi benar tidaknya ada seperti itu, ya yang cerita itu katanya iya benar, tapi kan kita nggak tahu, jadi ya tergantung masing-masing menyikapinya. Ceritanya seperti itu. Pengalaman lain juga pernah dirasakan oleh off-roader lain yang baru melintasi jalur trek di Bukit Merdeka. Saat itu, diketahui off-roader yang baru melintas di jalur tersebut melihat adanya rumah di daerah Bukit Merdeka saat menjelang malam hari. Padahal di daerah perbukitan itu tidak ada penduduk yang menempati wilayah tersebut. Ya, kemarin kan ada cerita bahwa setelah Bukit Merdeka itu, gitu kan, ada cerita bahwa teman saya itu setelah lewat Bukit Merdeka, itu di sana mereka belum pernah masuk ke wilayah itu, terus akhirnya dia ketinggalan di belakang, terus akhirnya ada sesuatu yang dia istilahnya diroroi, apa bahasa Jawanya itu ya, diroroi sama orang tua. Itu antara waktunya maghrib sama mau menjelang isya. Itu di situ dia dipanggil sama orang tua yang pakai iket, yang putri pakai kemben gitu. Dia ditanya, kenapa kok maghrib lewat sini gitu kan, banter-banter gitu kan. Padahal wilayah situ itu nggak ada rumah, wilayah situ itu nggak ada penghuni atau penduduk dan lain sekitarnya. Nah, setelah dia cerita, kita yang tahu bahwa di wilayah itu nggak ada rumah, ya kita hanya diam saja. Jadi mungkin itu pengalaman yang ada di wilayah sana setelah Bukit Merdeka itu.
Dia taunya bahwa itu ada rumah di situ. Dia cerita ada rumah, saya ada rumah dan dipanggil sama bapak-bapak gitu kan, pakai kemben. Yang putri pakai kemben, yang laki-laki pakai ya kayak iket kayak orang zaman dulu gitu. Kayak gitu pengalaman-pengalaman di medan trail. Ya nggak tahu, tapi kononnya seperti itu, cerita-cerita dari teman-teman yang pernah melewati jalur-jalur ekstrim yang ada di hutan. Jadi kalau misalkan di hutan, yes banyak ceritalah yang kami alami. Gitu. Ya antisipasinya ya kayak tadi, misalkan kita mau masuk ke jalur hutan, tadi kan sudah diawali dengan doa, diawali dengan kesepakatan satu regu dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama lain. Jadi kalau bisa jangan tinggal-tinggalan lah, kasihan yang di belakang kapal lagi kalau misalkan menjelang malam gitu. Tetap hati-hati, tetap waspada. Itu titiknya yaitu di yang saya sebut di awal di daerah Wonosemarnya. Emang di situ di masyarakat setempat ya masih ada daerah-daerah yang kalau orang Jawa bilang agak angker lah ya. Himbauan saya kepada operator sebelum masuk ke wilayah tersebut ya, nek wong Jawa ini ya amit-amit lah bahasanya gitu, amit-amit terlebih dahulu ya, berdoalah secara permisi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberikan kelancaran selamat di lokasi tersebut. Di tengah bukit, di tengah-tengah bukit nggih. Infonya di sini ada pohon duet di daerah bukit itu. Ya itu memang ada, tapi secara ini ya gimana ya? Ya yang jelas berhati-hatilah di situ dan yo bilang tadi di awal tadi secara ini amit-amit dulu lah di situ. Iya, di situ emang terkenal seperti itu Mas, terkenal ini. Gitu. Tapi ya tidak lepas dari ini ya sebenarnya jelas ya secara umum nek wong Jawa ya amit-amit sopan santun harus dijaga lah di wilayah-wilayah tertentu itu. Alami, sangat alami. Nggih. Jauh dari Penting Mas? Jauh ya sekitar setengah kilo lah, 500 meteran dari ini. Karena di situ memang bukit-bukit dan adanya cuma ada tanaman yang dulu ada pinus dan jati, mahoni seperti itu.